Episode 19, Mata Ternodai. Masih di cerita novel, Wanita Cinta Satu Malam. Mohon dukungan like, komentar, bagikan serta subscribe channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih. Aku melihat ke arah layar dan merasa bingung dengan orang yang sudah mengirimkan pesan itu. Sepertinya memang dia bukan orang yang sembarangan. Apa dia adalah kolega bisnisnya? Tapi dia tidak mengundang rekan bisnisnya sama sekali. Dia hanya mengundang teman terdekatnya saja. Lalu siapa orang yang mengirimkan pesan itu? Lebih baik aku tidur sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Mataku melihat ke arah Guntur yang kini sudah tidur di kasurnya. Sial. Aku harus tidur di mana sekarang? Jangan bilang kalau aku juga harus tidur satu ranjang dengan pria itu. Aku tidak mau sama sekali. Kenapa melamun kayak gitu? Ayo sini tidur, ucap Guntur sambil menepuk kasur yang ada di sampingnya. Aku hanya mengacuhkan bahu untuk menolak ajakannya. Siapa juga yang mau tidur dengan pria seperti dia? Tidak mau aku kalau harus tidur bersama dengan pria kayak dia. Aku tidak mau. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku untuk menolaknya dengan halus. Sial saja pria itu bisa-bisanya untuk menggodaku. Aku memilih untuk tidur di sofa yang memang sudah ada di kamar ini. Tidak ada pilihan sama sekali daripada aku harus satu ranjang dengan orang yang seperti Guntur. Hei Cindy, kenapa kamu malah tidur di sofa? Suka-suka aku dong mau tidur di mana saja. Yang jelas aku tidak mau tidur bersama dengan pria seperti dirimu. Ketusku yang kini mengambil selimutnya dan memutuskan untuk memejamkan mataku. Semoga saja aku bisa tidur di tempat ini. Sial. Kenapa juga aku harus menikah dengan pria seperti Guntur? Tidak ada bagusnya sama sekali. Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Aku tidak akan bertanggung jawab jika nanti pagi badanmu sakit-sakit karena tidak tidur di kasur, ucap Guntur yang masih bisa aku dengarkan. Aku hanya bisa menghela nafas dengan panjang, tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Lebih baik aku tidur sekarang agar besok aku bisa pergi dari tempat ini. Malam pertama yang tidak mempunyai arti menarik sama sekali. Aku bahkan merasa heran pada diriku sendiri. Sampai kapan hubungan ini akan berakhir? Pagi yang cerah untuk diriku, terbangun dengan keadaan yang sulit untuk diartikan. Mencari keberadaan Guntur yang memang sudah tidak ada di tempat ini. Kemana perginya dia? Tunggu. Bukannya semalam aku tidur di sofa? Kenapa sekarang aku sudah berada di kasur? Apa Guntur yang memindahkan aku dari sofa? Bodoh, tidak ada orang yang berada di Reno ini kecuali aku dan Guntur. Berarti ada kemungkinan kalau dia yang sudah memindahkan aku tidur semalam. Sekarang orangnya kemana? Bodoh amat deh, aku tidak mau memikirkannya lagi. Lebih baik aku menemui Renata dan menyuruh wanita itu untuk melacak keberadaan orang yang memang mengirimkan aku pesan. Aku memilih mandi dan membersihkan diriku, bersyukur karena Guntur sudah tidak ada di hotel ini. Entah pergi kemana pria itu, aku juga tidak peduli. Tak ingin berlama-lama mandi, akhirnya aku memutuskan untuk memakai baju yang akan aku gunakan sekarang. Beruntung aku sudah menyuruh Fitri untuk membawa bajuku kemarin sehingga aku tidak kesusahan untuk mencari baju. Melihat ke arah cermin dan memoles mukaku dengan make up, hingga tak lama kemudian, pintu dibuka oleh Guntur. Kamu duga rapi saja, ucap Guntur padaku. Siapa yang peduli dengan pria itu? Lebih baik aku meneruskan kegiatanku yang masih tertunda ini, membiarkan Guntur yang akan berkata apa padaku. Kenapa malah diam? Suka-suka aku ketus pada Guntur, mengambil tas dan juga barang-barang milikku. Saatnya untuk aku pergi dari hotel ini. Tidak ingin terus berlama-lama bersama dengan Guntur yang membuat aku kesal setengah mati. Awas saja kalau dia berani macam-macam padaku. Baru juga beberapa langkah sudah terhenti karena Guntur yang menahan tanganku. Dia melihat ke arahku dengan mata elangnya. Apalagi sih, kesalku. Kamu mau kemana? Tanya Guntur sambil mencekal pergelangan tanganku karena kesal. Apa yang dia mau sebenarnya? Kenapa aku malah jadi kesal dibuatnya? Sudah aku bilang kalau bukan urusan kamu. Aku memalingkan wajahku dari dirinya dengan kesal. Sudah tahu apa yang aku mau di sini dan aku benci dengan keadaan yang membuat aku jadi seperti ini. Kamu lupa kalau kita sudah menikah?
tidak boleh pergi kemanapun juga tanpa seizin dariku. Kenapa sekarang dia yang malah semakin mengatur hidupku? Atur saja hidupnya sendiri. Pernikahan sialan ini sudah membuat aku terkurung. Aku tidak bisa bebas pergi kemanapun yang aku mau. Padahal aku ingin bertemu dengan Renata karena aku ingin meminta bantuan pada wanita itu. Hanya dia yang bisa membantuku untuk menyelesaikan masalahku. Kamu tidak usah mengatur hidupku. Kamu dengar baik-baik Guntur, aku menikah denganmu karena terpaksa. Ada bayi ini yang memang mungkin membutuhkan ayahnya. Tapi aku tidak peduli dengan dirimu, ucapku dengan tajam pada Guntur. Aku bisa melihat sorot matanya merah dengan rahang yang mengeras, tangannya juga mengepal membuat aku takut. Aku menghentakkan tanganku yang dicekal oleh dirinya dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Sebelum aku pergi dari tempat ini, aku bisa mendengar suara Guntur yang kini sudah berteriak padaku. Kamu tidak akan bisa jauh dariku, ucap Guntur. Aku tidak peduli, lebih baik aku menemui Renata sekarang dan meminta bantuan pada wanita itu. Hanya dia teman yang bisa membantuku untuk sekarang ini. Aku masuk ke dalam mobil milikku dan memutuskan untuk datang ke rumah Renata. Aku tahu kalau sekarang wanita itu tinggal bersama dengan suaminya di rumah dan bukan di apartemennya lagi. Beruntung aku bertanya pada Kevin yang memang tahu rumah Alvis ada di mana. Tidak susah bagiku untuk menemukan rumah itu. Aku tersenyum bahagia ketika sudah sampai di rumah yang memang akan aku tuju sekarang. Mengetuk pintu rumah itu berharap Renata akan ada yang rumahnya. Permisi, ucapku dengan sopan. Iya, maaf, mau mencari siapa? Terlihat ada seorang maid yang membukakan pintu rumah ini. Aku tersenyum lalu menyampaikan niatku datang ke sini. Saya ingin bertemu dengan Renata. Ada di dalam, tanyaku dengan hati-hati. Ada, silahkan masuk. Aku hanya tersenyum berjalan menuju ke dalam rumah ini, hingga mataku melihat sesuatu yang membuat aku meneguk ludah. Sial. Baru juga masuk ke dalam rumah ini, sudah disuguhkan dengan pemandangan yang membuat aku kesal. Bayangkan saja aku melihat Alvis yang kini akan menindih Renata sambil menyatukan bibir manis mereka. Aku hanya bisa berdehem untuk menyadarkan dua orang yang ada di hadapanku itu. Mereka sedang bermesraan di sofa dan apa maid di sini tidak risih melihat majikan mereka yang melakukan hal yang tidak senonoh itu di tempat ini. Cindy, ucap Renata yang mendorong Alvis untuk menjauh. Dia terlihat terkejut ketika melihat aku datang. Dam itu. Mereka malah membuat aku merasa malu. Sial. Kenapa dua orang yang ada di hadapanku itu terlihat marah? Mungkin karena kegiatannya aku ganggu. Maaf, cicitku pelan ketika melihat ekspresi wajah Alvis. Ganggu saja. Ketus Alvis dan aku hanya bisa tersenyum dua jari karena sudah mengganggu kegiatan dua insan yang saling menyatukan bibirnya itu. Kamu kesini Cindy, ucap Renata yang kini merangkul diriku duduk bersama dengan dirinya. Maaf karena sudah mengganggu kegiatan kamu tadi, ucapku pelan. Bersambung.